Oke, halo apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita hari ini bakal ngomongin gadget lagi. Dan di video kali ini saya mau ceritain sedikit tentang handphone barunya Realme, yaitu Realme 11 Pro Plus 5G. Ini handphonenya mungkin udah pada lihat, teaser-teasernya banyak beredar di sosial media dalam beberapa hari terakhir ya, udah banyak beredar dan banyak yang bilang kalau desainnya memang sangat menarik untuk sebuah handphone mid-range karena jadi fresh gitu dibandingkan yang lain. Untuk harganya bisa langsung lihat, ini penawaran Realme saat baru di launching, tapi bukan itu doang bakal saya omongin di video kali ini. Saya bakal coba ceritain bagaimana pengalaman saya menggunakan handphone ini sambil jalan, karena kebetulan saya hari ini lagi ada beberapa agenda di luar, so kita reviewnya di luar aja ya, jadi nggak di studio kayak biasa. Oke, sekarang ini masih jam 8:30 dan baterainya lowbat, jadi saya bakal cas dulu, siap-siap nanti kita ngomongin lagi. Setelah saya pakai, sepengalaman pakai ini ya, ada dua aspek yang emang dikedepankan Realme lewat handphone barunya ini, dan itu bisa dilihat dari segi desain dan juga kameranya. Nah, dua elemen ini emang saling berkaitan gitu, karena emang dari desainnya aja dia tuh begitu menonjolkan bagian kameranya, dipasang di tengah, ukurannya gede, bentuknya juga bulat gini kan, bisa kelihatan. Nah, ini menurut saya desain yang sangat menarik, dan mungkin Realme bisa berpikiran gitu bikin collab sama Minion, karena ini mirip banget sama Minion ya, ada bulat di tengah kayak gini. Kalau saya sih suka dengan desainnya yang seperti ini karena emang beda banget dibandingkan kompetitor. Dia memberikan sesuatu yang fresh, desainnya yang nggak gitu-gitu aja, dan materialnya juga bisa menjadi highlight karena di sini ya kelihatan dan emang premium ya, terasa enak gitu pas dipegang, beda sama yang lain. Emang bukan buat semua orang, saya yakin juga pasti ada yang nggak suka, namanya juga selera. Cuma overall saya sih tetap suka dengan apa yang dikasih Realme di handphonenya. Untuk ukuran sebenarnya relatif standar handphone masa kini. Kalau buat saya nggak terlalu gede, masih cukup pas untuk dipegang, dinavigasiin, dipakai telepon gitu, dipegang main game, dikantongin pun juga dia nggak ketebelan. Padahal kan baterai itu 5000 mAh, baterai yang hitungannya udah punya kapasitas yang gede. Buat yang mungkin pengen lihat lebih detail soal sekitar perangkat ya, di sisi kanan bisa lihat dia ada tombol power sama ada volume, di atas dia ada mikrofon sama ada speakernya, di kiri kosongan, dan di bagian bawah itu dia ada speaker, ada USB-C sama SIM tray. Nah, di SIM tray ini memang dia tidak ada slot untuk micro SD, cuman ya itu wajar banget karena kapasitas penyimpanan sendiri yang di bawah itu udah gede banget. Jadi ya itu dia sedikit untuk desain, dan abis ini saya mau coba foto-foto, kita lihat gimana performa kameranya. Ya, sekarang kita ngomongin tentang ini, kamera yang emang bisa dibilang sebagai nilai jual dari Realme 11 Pro Plus 5G-nya sekarang. Nah, ini tuh bisa dibilang nilai jual karena dari teasernya aja yang udah nongol sebelum peluncuran, Realme itu banyak banget ngomongin tentang bagian ini, entah dari zoomnya sampai juga emang resolusinya yang gede. Nah, kalau saya bisa mengkategorikan secara simpel, emang Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah handphone yang kamera sentris. Jadi emang kamera itu diunggulin banget. Saya nggak bilang kalau bagian lain itu jadi jelek, cuma emang kameranya lebih di depan. Jadi di bagian lensa utama resolusinya itu gede banget, 200 megapiksel dengan OIS, lalu ada 8 megapiksel untuk lensa lebarnya, dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Nah, yang unik sebenarnya adalah kita tidak melihat adanya lensa telefoto di handphone ini, padahal salah satu nilai jual yang coba diutamakan sama Realme itu adalah dari segi zoomnya. Ya, jadi agak unik ya, dia nggak punya lensa telefoto, tapi mengunggulkan dari aspek zoom. Nah, jadi fitur zoomnya di sini, Realme itu menggunakan in-sensor zoom. Sensornya sendiri dia menggunakan Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom yang punya dukungan lossless zoom 2-4x tanpa harus punya lensa telefoto ya. Menarik banget kan, jadi bisa telefoto tanpa ada lensa tele, ya unik kan? Sekarang sedikit cek ke mode fotonya, ini masih banyak seperti handphone Realme yang udah pernah saya tes juga sebelumnya, termasuk masih ada yang namanya street photography yang kali ini ada kolaborasi dengan Lonely Planet. Nah, kolaborasinya ini ada dua bagian. Yang pertama dari segi filter, ada 3 filter tambahan dan juga watermark khusus seperti yang bisa dilihat sekarang. Jadi mau pakai yang mana itu tinggal kita balikin aja ke preferensi masing-masing.
Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau di situasi yang pencahayaannya cakep, terang, outdoor, banyak warna, fotonya itu udah bagus dan memuaskan. Warnanya emang kadang sedikit oversaturated, apalagi kalau opsi AI-nya nyala, tapi kalau dimatiin, mayoritas nggak ada masalah. Dynamic range-nya juga tergolong baik untuk dapetin detail, dan ngomongin soal detail, fotonya menurut saya sini udah asik ya, udah oke. Misal buat dipakai foto objek yang dekat seperti makanan, itu udah kelihatan bagus. Terus buat lensa ultrawide, hasilnya juga menurut saya ya oke aja, ya standar, tidak spesial, tapi lebih dari cukup untuk foto angle yang lebih lebar sehari-hari. Terus misalnya kita pakai untuk keperluan low light, di sini detailnya menurut saya masih kejaga, hasilnya masih kelihatan cukup tajam, meskipun ya dari segi detail pasti ada penurunan di kondisi low light, wajar banget, cuman hasilnya menurut saya masih oke. Night mode juga bisa ngebantu, meskipun ya pasti ada preferensi suka yang mana, tapi menurut saya dua-duanya bisa dikatakan sama oke-nya. Next, kita masuk ke bagian 200 megapiksel. Ini resolusinya gede banget, yang mungkin nggak buat dipakai tiap hari, meskipun sebenarnya bisa-bisa aja, karena storage dari handphone sendiri itu udah gede. Resolusinya yang gede begini emang paling pas untuk kebutuhan foto kayak cropping. Jadi misal mau ambil porsi tertentu atau ada bagian yang pengen dibuang, maka foto itu masih dapat detail yang bagus. Palingan tips dari saya itu pakai mode 200 megapiksel saat cahayanya bagus atau terang supaya hasilnya maksimal. Terus untuk kemampuan zoomnya yang unik tadi, nah ini hasil juga oke nih, tapi dengan catatan. Yang utama sebenarnya soal jarak sih, yaitu 4x yang dikasih di sini, artinya kita nggak bisa foto jauh-jauh. Jadi kalau misalnya dipakai untuk membidik objek yang jauh, apalagi kayak gedung yang jaraknya udah ratusan meter atau bahkan udah kilometer, jangan expect detailnya bakal tajam banget. Sebaliknya, kalau misalnya kita pakai untuk mendekatkan yang mungkin nggak jauh-jauh amat, hasilnya sih oke, masih cukup tajam dengan detail yang kejaga. Selain itu, sama seperti resolusi 200 megapiksel tadi, sangat disarankan untuk foto di tempat yang terang buat dapetin hasil yang maksimal. Next, buat kamera depan. Ini untuk selfie-selfie hasilnya cukup baik. Palingan ya sedikit catatan untuk skin tone-nya yang sedikit pucat, jadi mungkin perlu diedit ya supaya kelihatan lebih oke. Next, untuk bagian videonya, resolusi maksimal itu buat di kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps, sedangkan di depan 1080 30 fps. Sedikit info juga untuk yang 1080 di kamera belakang, ini akan menyalakan OIS dan AIS ya, jadi bekerja secara otomatis untuk video yang stabil. Tapi dengan catatan juga croppingnya jadi lebih dekat. Untuk hasil gimana, kita cek aja dari sampel yang abis ini. Oke, jadi sekarang ini kita ngetes kamera belakang dari Realme 11 Pro Plus 5G, kita rekam video dengan resolusi 4K 30 fps handheld ya, jadi ini lagi dipegang sama si Doni, kita bisa lihat gimana hasilnya videonya. Audio bisa didengar apakah bisa ditangkap dengan baik, karena jaraknya ini lumayan semeter ada kali ya saya sama si kameranya. Terus ya dynamic range dari warna dan segala macam bisa dilihat juga. Di sini kondisinya outdoor ya, siang hari yang nggak terlalu terik, jadi harusnya sih cukup aman gitu, nggak ada yang overexposure. Habis ini kita coba untuk sampel sambil jalanan, ini untuk sampel stillnya aja. Nanti juga ada sampel LED, jadi langsung aja kita cek. Oke, jadi lanjut sekarang, ini sampel kamera belakang saya coba 4K ya. 4K 30 kita untuk tes sambil jalan, untuk kita lihat stabilisasinya, mungkin buat yang rekam sambil jalan. Ini handheld ya di 4K 30, jadi seperti ini. Mungkin kelihatan agak sedikit shaky ya kalau dipakai jalan. Ini saya coba menjaga tangan supaya sestabil mungkin sebenarnya. Ya, tapi ya mungkin masih shaky juga. Oke, itu dia untuk sampelnya sambil jalan di 4K 30. Dan abis ini saya mau coba pindahin ke 1080 30. Kita lihat ada bedanya atau enggak. Nah, sekarang kita udah pindah ini ke 1080 30. Sama masih handheld, dan bisa dilihat untuk hasil videonya. Kalau yang saya lihat di layar sih memang kelihatan lebih stabil ya, lebih stabil ya. Gimana kalau menurut kalian? Lebih oke nggak nih dibandingkan kalau kita rekam di 4K tadi? Silahkan tulis di bawah pendapatnya. Dan oh ya, sebelum kelupaan, kita cek untuk kamera depannya juga. Dia di resolusinya mentok di 1080 aja ya, jadi tidak ada 4K untuk kamera depan. Hasil seperti ini di siang, nggak siang nih, udah sore, udah mulai terbenam matahari, udah nggak terang. Hasilnya bisa lihat seperti sekarang, ini sambil jalan shaky atau enggak ya, kalau lihat di layar sih shaky ya.
lumayan. Tapi kalau misalnya dipakai untuk video yang still ya, nggak banyak gerak, contoh. Nah, ngomong kayak gini aja, nggak sambil jalan sih harusnya oke-oke aja, nggak terlalu shaky. Itu dia. Oke, sekarang kita pindah ke low light ya, kita lihat gimana hasilnya. Oke, jadi sekarang ini kita ngetes kamera belakang Realme 11 Pro Plus 5G di kondisi low light untuk video. Ini rekamnya di 4K 30, jadi emang stabilisasinya agak sedikit tidak maksimal ya, jadi mungkin agak shaky sambil jalan. Tapi ya mungkin kita bisa lihat dari kualitasnya seperti apa sambil jalan. Audio juga bisa didengar. Kebetulan dekat saya ini lagi ada musik gitu ya, lagi agak berisik. Jadi apakah suara saya bisa disolir, apa yang sana masuk juga, ya bisa didengar. Dan habis ini saya coba tes ke 1080p juga. Kita lihat bedanya kayak gimana. Nah sekarang ini 1080p 30 fps ya, bisa lihat harusnya sih lebih stabil dibandingkan yang tadi. Cuma mungkin dari ketajaman dan segala macam bakal beda ya sama yang sebelumnya. Jadi menurut kalian oke atau enggak? Silahkan dikomenin dan kita bisa cek untuk kamera depannya. Dan ya ini dia penutupannya untuk perekaman video menggunakan kamera depan dari Realme 11 Pro Plus 5G. Outdoor malam hari ya, tidak low light banget. Tapi menurut saya ini tempatnya cukup bisa merepresentasikan dari kemampuan videonya. Apalagi mungkin kita pakai lagi nongkrong, lagi main sama teman ya, outdoor gitu, lagi main kita bikin foto-foto atau ngambil video pakai kamera depan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut saya yang kelihatan di layar sekarang hasil sudah oke, tapi menurut kalian yang lihat di layar handphone masing-masing atau di komputer oke atau enggak, tulisin aja pendapatnya di kolom komentar di bawah. Oke, jadi kayaknya kamera tadi udah lumayan panjang kita bahas. Jadi sebelum closing, ada baiknya saya juga pasti harus ngebahas tentang performa. Jadi di sini Realme 11 Pro Plus itu dia pakai chipsetnya Dimensity 7050G, RAM-nya gede banget 12GB, dan dia punya kapasitas penyimpanan yang nggak nanggung, dikasih 512GB, setengah tera. Itu gede banget, makanya HP ini tuh nggak butuh punya slot tambahan untuk micro SD. Performa pakai kalau buat saya sih udah enak ya, cukup banget untuk pemakaian sehari-hari. Kayak misalnya tadi saya udah pakai buat sosmed, navigasi, browsing, nonton di perjalanan ya, tadi berangkat. Udah enak-enak aja, cukup smooth dan bisa kok kalau misalnya dipakai untuk multitasking. By the way, buat layarnya ini menurut saya juga udah memuaskan, resolusinya tinggi, panelnya oke, refresh rate-nya juga udah 120Hz. Pinggirannya emang dia pakai model curve yang kelihatan lebih premium meskipun nggak buat semua orang ya, apalagi yang suka atau prefer layar flat. Cuman ya menurut saya udah oke-oke aja. Untuk visibilitas outdoor juga tadi udah saya coba ya, pas siang-siang misalnya kita outdoor, siang hari lagi terik matahari, ya itu layarnya tetap bisa kelihatan. Dan menurut saya udah oke-oke aja secara kualitas. Habis itu buat yang mungkin nanya gimana buat kemampuan main gamenya, tenang aja, ini masih bisa banget. Emang bukan yang paling kencang, bukan yang bisa rata kanan, tapi masih bisa banget dikompromiin. Jadi misal contoh ya buat kayak main Mobile Legends itu masih oke ya, masih bisa dapat FPS yang stabil, grafisnya juga bagus. Tapi kalau kita misalnya mau pindah sekarang ke game harian saya kayak Ragnarok Origin, nah ini ya sebenarnya bisa tapi tidak dengan settingan yang paling tinggi, nggak bisa pakai setting ultra gitu. Apalagi kalau kita masuk di tempat yang rame, kota lagi war, wah udah keteteran. Jadi mesti diturunin sedikit. Untuk refresh rate-nya juga nggak bisa yang 60 ya, pokoknya disederhanakan lah untuk settingannya. Terus ya di game lain juga saya rasain kayak misal saya main Honkai Star Rail ya juga begitu. Begitupun dengan Genshin Impact. Jadi emang HP ini bisa kalau misalnya buat main game, tapi memang tidak dengan settingan yang tertinggi. Satu lagi pasti pada pengen nanya gimana dengan baterainya. Jadi Realme 11 Pro Plus 5G ini punya baterai 5000 mAh. Jadi kapasitas saya emang lumayan gede, dan tadi sempat lihat mungkin saya full charge di pagi-pagi. Nah itu dia kan jam 9-an ya, 9-an. Nah sekarang saya udah pakai seharian tadi untuk navigasi, baca-baca, nonton, ada main game juga sambil ngambil foto, video banyak ya sampel. Itu sekarang jam 7-an ya, 7-an malam. Itu baterai udah di 13%, jadi emang udah merah. Cuman kalau mempertimbangkan tadi pemakaiannya lumayan heavy ya, lumayan intensif ya, sebenarnya oke-oke aja. Apalagi dengan HP ini kan memang sudah support fast chargingnya itu 100 watt ya, jangan charger bawaan itu 100 watt, jadi untuk ngisi juga bakal lebih cepat. Ya balik lagi tadi di awal video pas intro kan saya juga sempet tuh lowbat, saya colok full charge ya, jadi itu dari 19% dari pagi sampai ke 100% itu nggak nyampe setengah jam, itu udah cepet banget. So untuk baterai menurut saya udah oke, screen on time-nya juga ya sebenarnya tidak jelek ya, udah oke untuk memakai sehari-hari. So kayaknya itu dia untuk pembahasan tentang performanya, dan buat kesimpulan kayaknya lebih enak kalau kita tutup di studio aja. Jadi yuk kita ke studio. Oke, kita kembali ke studio, dan sekarang untuk kesimpulan dari Realme 11 Pro Plus 5G. Ya, ini adalah handphone yang menyenangkan kalau menurut saya.
Khususnya buat mereka yang mencari kamera yang emang bisa menghasilkan foto berkualitas. Saya suka banget hasil fotonya. Tadi saya sempat skeptis dengan kemampuan zoom ya, karena dia tidak ada lensa telefoto, tapi ternyata saya salah karena untuk jarak-jarak yang tidak terlalu dipaksakan, dia bisa mendapatkan hasil yang bagus. Untuk performa handphone sendiri, ini juga handphone yang menyenangkan buat dipakai ya, walaupun dia memang bukan handphone yang performance sentris, bukan yang ngebut banget untuk main game, tapi buat pemakaian sehari-hari, paling tidak untuk mendukung performa dari kameranya, udah lebih dari cukup. Tambah lagi baterainya oke, chargingnya juga cepet banget, 100 watt itu menurut saya adalah nilai plus, dan dia punya storage yang besar yaitu 512 GB. Emang mungkin ya 512 GB ini agak kegedean ya, mungkin kalau misalnya dibikin alternatif sama Realme untuk 128 atau 256 supaya bisa dapat harga yang lebih murah, ya menurut saya sih bisa lebih oke lagi sebenarnya. Cuma untuk sekarang ya menurut saya masih oke. Jadi apakah recommended? Jelas recommended menurut saya buat yang memang mencari handphone dengan kamera yang oke, mungkin pengen cari yang desainnya fresh juga, maka menurut saya ini adalah satu alternatif yang sangat cocok untuk dipertimbangkan. Jadi ya itu dia sedikit review saya nggak singkat-singkat amat tentang Realme 11 Pro Plus 5G. Makasih banyak yang nonton sampai habis. Buat yang pengen tahu link lebih detail pembelian dan segala macamnya, seperti biasa saya taruh di link deskripsi di bawah. Ya, Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.